materinya blok 10 ya. Blok 10 infeksi torak ya Dek ya. Saya jadwalnya 2 kali sama efusi ya, efusi pleura ya. Iya Dok. Ya, yang sekarang kuliahnya yang infeksi dulu ya. Ya, ya udah mana mau ditinggal sih. Iya, ini slide-nya apa gini? Ya nanti aja slide-nya. Nanti kalau slide tinggal ini aja. Tinggal ini. Terus pilih Windows. Kalau pas ada slide-nya ini tapi nggak bisa. Nggak bisa lihat ini. Ya, udah. Terus balik lagi. Tinggal di cancel aja. Cancel. Tadi apa? Listen ya. Semua Windows. Ya. Maaf ya Dek, saya masih diajari Dek. Soalnya baru sekali ini kuliah pakai model virtual. Astaga. Ya. Anu Dek, nanti ada slide-nya ya. Slide-nya ya nanti saya kirimkan ke chief-nya saja. Nanti siapa namanya? Chief-nya siapa namanya? Malik Dok. Malik. Ya, ya wis. Di sini ada 3 Dek nanti pembahasannya. Di situ ada abses paru ya. Ya. Terus kemudian emphysema. Terus ini satu lagi bronkiektasis. Ya. Tapi kalau yang utama ya abses paru sama emphysema paru ya. Sekarang mulai dari abses paru dulu ya. Iya. Ini kamu pakai celana enggak? Kok kelihatan muka itu? Oh, pakai ya wes. Kan kuliah begini bisa. Ya wes ya itu ya. Ya Mas Arya ya. Ya, abses paru ya Dek ya. Di sini coba saya tunjukkan slide-nya ya. Sekali belajar ini ya. Ya. Kamu kelihatan nggak Dek ini Dek? Kelihatan Dok. Kelihatan ya. Iya. Jadi ini cara baliknya ini gimana ini tadi? Baik ya. Sudah. Jadi kalau abses paru itu definisinya yang terinfeksi itu paru ya, bukan rongga pleura ya yang utamanya. Jadi kalau infeksi torak itu sebenarnya infeksinya yang dimaksud torak itu apa aja? Apa Dek? Lapisan luarnya apa? Batas-batasnya apa? Dinding toraks. Rongga torak itu kan ditutupi sama dinding torak kan gitu ya. Dinding torak terus ada rongganya. Namanya rongga apa itu? Namanya? Kavitas toraks. Rongganya itu loh, rongganya itu namanya rongga pleura. Isinya apa? Ada rongga pleura, ada rongga mediastinum, ya, ada isinya ya. Isinya kan kalau rongga pleura ya paru, ya. Kalau mediastinum kan isinya jantung, pembuluh darah besar, gitu, ya, dan lain-lain. Jadi kalau namanya infeksi torak itu sebenarnya ya infeksinya bisa di dinding torak, di rongga torak, di organ dalam rongga torak, ya,
rongga pleura maupun mediastinum ya. Kalau infeksinya ya kalau dari luar, dari dinding dada pun bisa ada infeksi ya, infeksi kulit, infeksi tulangnya, tulang iga, infeksi di rongga pleuranya, ada di paru-parunya. Nah, kalau yang abses paru berarti itu yang infeksi apa? Paru-parunya ya. Paru-paru. Yang namanya abses itu artinya apa? Abses? Abses apa, Dik? Nah, Ini namanya siapa ini? Ada Fatima, ada Besti, ada Naya. Itu ya. Jadi kalau abses paru berarti ada nanah terkumpulnya. Abses itu kan terkumpulnya pus ya, nanah di tempat yang tadinya memang tidak ada. Ya, tempat itu terbentuk karena ada nekrosis itu. Jadi di rongga yang berisi nanah, di mana sebelumnya rongga itu tidak ada. Jadi namanya abses ya. Kalau di paru ya abses paru, di otak ya abses otak dan lain-lain ya. Tuh. Terus ya, kembali slide dulu. Kamu lihat ini enggak, Dik? Bentar ya, please. Kamu ini kelihatan slide-nya enggak, Dik? belum kelihatan dok. Belum kelihatan dok. Belum kelihatan. Iya dok. Dik, sebentar ya. Belum kelihatan. Hah? Belum kelihatan. Kamu yang lihat apa? Dokter Bondan. Hah? Ya, ya. Ya wes. Abses ya. Abses itu pernanahan ya. Gejalanya apa, Dek, kalau ada abses di paru? Gejalanya kira-kira apa? Demam. Demam. Terus apa lagi, Dek? Demam, nyeri dada, batuk, sesak napas, itu kan seperti itu. Ya, nafsu makan turun itu. Ya, seperti gejala-gejala infeksi yang lain, ya, tapi disertai tanda dan gejalanya ya yang berkaitan fungsi dari paru, ya. Tuh, gejalanya. Terus kalau diperiksa bagaimana? Kan ada analisis yang si gejala, tanda, pemeriksaan fisik. Memeriksa dada apa? Bagaimana caranya kalau pemeriksaan itu? Urutannya apa? Inspeksi, palpasi. Vaksin. Hah? Perkusi, auskultasi, gitu kan? Ya. Iya dok. Iya dok. Ya, inspeksi. Kalau inspeksi dilihat apa kira-kira penampakannya? Kalau dari luar pasti nggak kelihatan ya. Wujudnya kalau wujud infeksi di kulitnya kelihatan. Kalau abses paru ya diperiksa dari inspeksi ya enggak kelihatan. Ya. Mungkin yang kelihatan itu penampakan orangnya, ya kurus gitu ya. Maaf dok, PPT-nya nggak kelihatan. PPT-nya nggak kelihatan, nggak apa-apa, nanti PPT-nya baca sendiri aja lah. Ini langsung aja bolak-balik, ya. Iya dok. Mau PPT lihat di YouTube ya banyak loh.
Kamu tanya aja mengenai apa akses sama infeksi dada yang belum jelas itu. Kalau materinya kan sekarang bisa dibaca di mana aja, ya. Sama. Udah, mau ada pertanyaan lain dulu nggak? PPT-nya nggak kelihatan, kayaknya Pak. Ini kok yang kelihatan kok kamu aja, ya kok nggak berubah-ubah, padahal kan yang lain banyak. Sekarang gimana ini? Gimana, Dok? Ini kok yang kelihatan kok, Parta Rahma, Besti, kok yang lain-lain enggak, yang laki-laki enggak kelihatan ya? Munculnya random, Dok. Oh, random, itu ya? Wah, Dulu, Dok. oh ya. Itu, terus apa lagi ya? Kalau diperiksa dari luar ya akses paru itu enggak kelihatan. Mungkin penampakannya aja pasiennya ya. Mungkin kurus itu ya, lemah di dadanya ya. Diinspeksi, palpasi ya di bagian yang sakit mesti ada perubahan. Tapi kalau aksesnya kecil ya enggak ada bedanya sebenarnya. Enggak tahu ya. Terus diperkusi ya di bagian akses ya bisa peka, tapi ya susah juga ya. Auskultasi suara napasnya yang di bagian paru ada aksesnya mesti lebih lemah suara parunya. Anamnesis pemeriksaan fisik ya. Kalau salah satu tanda keluhannya tadi pasiennya dengan abses itu batuk ya. Kalau batuk, kalau ada infeksi di paru ya bisa diperiksa dengan sputumnya ya, dites ada kumannya, ada dikultur ya. Laboratnya juga mungkin sel darah putihnya meningkat ya, atau menurun kalau infeksi kronis. Terus pemeriksaan penunjangnya apa yang paling awal gitulah untuk pemeriksaan kondisi paru itu dengan apa? Apa deh? Yang di semua sudah banyak apa? Periksa imaging, USG atau Ronsen atau apa? Ronsen dada. Ronsen dadanya posisinya AP, lateral, ya, bisa dari depan dan samping ya. Tuh. Iya. Posisinya pasiennya bagaimana? Baiknya posisinya tegak, ya. Kan orang di Ronsen itu bisa posisinya tidur miring, tidur terlentang, tegak, setengah duduk, ya. Ya. Dokter, ya. Ini PPT-nya mau saya tampilkan biar dokter Bondan yang tinggal jelasin. Ya. Mana deh? Loh, ini kuliah BADE barang ya. Mana sih tadi kok hilang? Ya, itu ya. Ya segini aja deh tampilannya. Ini siapa tadi yang nampilkan begini? Malik, Dok. Oh, Malik. Ya, ini ya tadi definisinya ya.
Oh, nggak bisa berubah address-nya. Selanjutnya, ya. Ya, terus. Terus saya mau lihat rongsen paruhnya nih, Nah, ini tadi gejalanya gitu ya. Terus, bawah mungkin. Di sini nggak ada, Dok. Nah, nggak ada. Ada ya. Ya udah. Di slide yang ini ada sebenarnya di yang punya saya. Ya, coba kamu tutup saya ini slide-mu, Dek. Ini please, itu nanti. Kamu lihat ini enggak, Dek? Iya, Dok. Kelihatan Lihat, Dok. Ya. Ya, ini foto dada proyeksi HP ya. Ini aksesnya di mana? Di sini ya. Maaf dokter, ini PPT-nya nggak kelihatan. Kelihatannya folder. masih Iya, foldernya dibuka dulu. Apanya? foldernya dibuka dong. Ya itu diminimize dulu aja, Dok. Sing apa nih? Ini sekarang slide ini. Foldernya nah ini saya buka kok, Dek. Dan itu. Ya. Nggak kelihatan. Saya tak cari masih aja ya. Saya kamu. Ya dulu. Sina, direkam loh, Sin. Itu dikunci. Kan untuk tes latihan kuliah ini lah, Mas. Iki tak tampilnya tapi kok bocah-bocah ora ketok ya. Ya, ini tak. Ini Left the meeting. ini pakainya apa dong? Reset. Kamu carinya dari dulu apa? Banyak screen ya. Kalau gimana ya? Nah, iya. Bos nggak usah lah nanti. Selanjutnya coba sendiri aja lah, pusing ya. Pusing. Baik dong. Besok aja kalau coronanya lewat atau kalau sudah apa di rumah sakit aja atau langsung. Itu ya. Kalau dari foto dada itu nanti ada kelihatan kavitasnya, Dek. Kavitas itu ada rongga gitu ya. Ada rongganya di paru parengkim paruhnya itu ada batas antara cairan sama udara. Itu tasnya ya. Akses. Jadi ada namanya air fluid level. Jadi air itu apa? Udara sama cairan ya ada pembatasnya. Tuh. Tadi di apa di PowerPoint-nya ada asalnya gitu ya patogenesis terbentuknya itu. Jadi kalau adanya pus itu kan asalnya dari kuman dan jaringan yang mati ya, yang nekrosis. Ya, sumber infeksinya bisa dari
lokal atau dari penyebaran infeksi dari tempat yang jauh begitu ya. Terus penanganannya ya kalau infeksi itu yang utama dengan apa? Obatnya apa? Antibiotika ya. Kultur sesuai dengan kulturnya. Jadi penanganan abses paru ada dengan medikamentosa dan dengan surgical ya. Surgical itu operatif. Kalau masih absesnya masih kecil ya, itu dicoba dulu dengan pengobatan antibiotik, atau dievaluasi perkembangannya ya, difoto ulang gitu ya klinisnya. Kalau tidak membaik baru ditangani dengan tindakan pemudahan. Pemudahan itu bisa yang dari simpel hanya disedot ya, dikeluarkan nanahnya sampai dioperasi, dibuka rongga dadanya, dikeluarkan ya, tergantung derajat itu berat ringannya ya. Tapi prinsip pengobatan abses ya dengan medikamentosa, antibiotik itu nomor satu ya. Terus perbaikan keadaan umum ya, dan kalau tidak membaik dengan pembedahan. Ada pertanyaan enggak sampai sini? Yang penting kamu bisa ya nanti untuk prakteknya itu bisa mengetahui kecurigaan adanya abses dari ekspodo dada ya. Ekspodo rongsen, kamu lihat rongsen dada itu ada ini kayak kecurigaan abses itu ya gambarannya ya. Kalau gambaran klinisnya bisa jadi mungkin enggak spesifik, tapi kalau melihat foto rongsen dada dengan gambaran abses itu spesifik khas gitu ya. Tuh. Ada pertanyaan Mbak? Enggak, Dek? Dok, izin tanya. Ya. Kalau untuk pengobatan konservatif kan tadi antibiotik. Kalau postural drainase itu apa ya, Dok? Drainase itu didrainase artinya dialirkan. Kata drainase itu artinya dialirkan. Yang dialirkan apa? Yang dialirkan ya nanahnya itu. Ya. Drainase bisa drainase tertutup atau terbuka. Drainase tertutup itu artinya tidak membuka rongga dada, ya. Bisa biasanya dengan pemasangan selang ya, disedot ya, pasang selang itu namanya drainase tertutup. Kayak WSD ya, itu namanya drainase tertutup. Tapi kalau yang dilakukan dengan membuka ya rongga dadanya operatif itu namanya drainase terbuka ya. Itu di abdomen juga begitu, namanya kalau drainase tertutup ya mengalirkan dengan sistem tertutup ya, tidak tanpa membuka rongga peritoneum gitu ya. Jelas enggak, Dek? Ya, Dok, makasih, Dok. Ya, apa lagi? Abses itu sama bisul gitu sama enggak? Kuliah zaman now. Abses sama bisul itu ya sama. Kalau bisul itu abses di kulit kan begitu tadi. Ya. Sama ya. Terkumpulnya nanah di bawah kulit yang rongganya ya abses. Apalagi, Dek? Ada pertanyaan lagi enggak? Dok, izin bertanya, Dok. Ya. Jadi kalau misalnya kita memeriksa terus bagaimana cara menyingkirkan dede-dede yang lain, Dok? Apakah dengan foto toraks saja itu bisa kelihatan? Bisa. Bisa tahu itu nanah atau enggak? Terima kasih. Oh, kalau nanah atau enggak tahu. Eksudat atau transudat itu, tapi kemungkinan besar kalau bentuknya abses itu kan ada tadi air, fluid, level, terus dinding kavitas absesnya itu ada gambaran radiusum itu ya, itu khas deh,
Misalkan massa yang padat bukan abses gitu ya, tumor, ya nggak akan membentuk air fluid level. Ya, ya. Jadi pentingnya imaging di sini penting ya, sangat membantu di foto dada itu untuk screening, jadi untuk mengetahui kecurigaan ya. Kalau dari X foto sudah jelas adanya dinding kavitas, ada air fluid level, gejala klinis pasiennya, ya demam, nafsu makan turun, batuk, nyeri dada, ya itu sudah hampir 70% jelas ya, karena imaging kan enggak subjektif. Kalau kamu anamnesis, pemeriksaan fisik kan subjektif ya, jadi bisa berbeda baik dari yang diperiksa maupun yang memeriksa. Tapi kalau imaging kan objektif ya, imaging. Kalau makin jelas lagi dengan pemeriksaan yang lebih imaging yang lebih teliti, scan ya, CT scan dada ya. Lebih jelas lagi kalau sampai diaspirasi, fungsi, sedot, keluarnya nanah, itu sudah pasti ya. Jadi dengan foto torak ya disesuaikan dengan gejala klinis ya lebih dari 70%, mungkin 80%, 90% bisa ya. Kalau 100%-nya ya tidak bisa, 100%-nya ya kalau sudah diaspirasi keluar nanah kan pasti begitu ya. Apa ada pertanyaan lagi tidak? Mau tanya dok, Ya, untuk pilihan antibiotiknya apa ya dok? antibiotiknya sebenarnya itu sesuai dengan kumannya, nggak bisa. Cuma kalau pemberian antibiotik itu kan ada empiris. Empiris itu pemberian antibiotik berdasarkan bukti atau berdasarkan kebiasaan ya, empirik. Bukan berdasarkan langsung kumannya jenisnya apa. Kalau itu kan harus dari kultur dari kumannya. Kalau empirik itu kita misalkan kecurigaan abses ya, belum tahu jenis kumannya apa, kasih antibiotik dulu gitu ya. Nah itu empirik. Antibiotiknya jenisnya apa ya? Biasanya antibiotik yang gram positif ya, aerob atau anaerob kira-kira logikanya. Kalau di paru Aerob. ya, aerob kan karena di situ kan banyak oksigen ya. Kalau sampai ada kuman kan berarti kumannya ya senyawa oksigen ya. Itu gramnya gram positif ya, kuman-kuman saluran napas itu ya. Kalau kuman-kuman saluran pencernaan gram positif atau gram negatif nih? Saluran kencing itu gram negatif itu kan melakukan sudah belajar mikro belum, biologi atau patologi klinik ya, mikrobiologi ya. Tapi secara empiris biasanya dikasihkan antibiotik spektrum luas ya. Spektrum luas itu kan sekarang antibiotiknya udah banyak, gram positif ya, dan gram negatif juga bisa ya. Aerob ya, biasanya aerob. Gram positif dan negatif aerob, anaerob enggak ya. Terus jenisnya ya golongan penisilin, cephalosporin, ya apa aja bisa. Itu biasanya kita berikan, tapi ya harus disesuaikan kalau sudah ada, diganti kalau sudah ada. Kalau pasien itu di kultur diperiksa, kultur ya, kultur pusnya ya. Kalau sudah keluar, oh ternyata yang sensitif apa antibiotiknya apa gitu ya. Ya keluarnya golongan aminoglikosida atau makrolida atau golongan ya beta-lactam ya, disesuaikan dengan sesuai yang sesuai. Jadi antibiotiknya empiris spektrum luas dan positif ya. Des, apa lagi dek?
kalau dikasihkan obat antibiotik empiris sembuh pasiennya ya selesai, nggak usah ya, nggak usah diganti ya. Apa lagi deh? Obatnya yang utama itu maksudnya antibiotik ya. Kalau obat-obat yang lain misalkan analgesik, antipiretik ya tetap dikasihkan ya. Penurun panas, penghilang nyeri ya, bronchodilator apa ya bisa, itu simptomatik. Tapi kausalnya ya antibiotik itu obatnya. Terus apa lagi? Ya. Mantuk. Yes. Sampai jam berapa tuh kuliah, Dek? Jam 5. Iya, Dok. Jam 5, Dok. Jam 5 saja ya. Wes, kalau nggak ada ya yang kedua ya. Yang kedua apa? MPMA ya, MPMA aja. Kalau MPMA bedanya sama abses paru itu apa ya? MPMA berarti lokasinya di mana? Penanahannya di mana? Alveolus, Dok. Salah. Alveolus itu termasuk apa? Rongga pleura, Dok. Hah? Ya, di rongga pleura. Kalau alveolus ya tadi ya abses tuh. Alveolus itu kan parenkim paru, jaringan paru-parunya itu. Kalau ada infeksi di situ, penanahan ya abses paru. Ya. Kalau MPMA, penanahannya di rongga pleura. Ya, adanya nanah di rongga pleura itu namanya MPMA. Nah, sebenarnya asal infeksinya ya bisa aja dari paru, tapi terbentuknya nanahnya di rongga pleura, ya. Jadi sebenarnya penanganannya, pengobatannya ya hampir sama ya, itu suatu infeksi kuman ya antibiotik, itu kan seperti itu obatnya. Ya. Terus kalau gejala ya, definisinya tadi sudah ya, MPMA itu adanya nanah ya, terkumpulnya nanah di rongga pleura itu. Ya. Penyebabnya ya infeksi, sebenarnya infeksinya ya bakterial ya, kalau pus itu bakteri ya. Virus ya bisa, terus golongan tapi ya jarang. Paling banyak penanahan itu kuman dan bakteri. Terus gejala ya, tanda dan gejalanya, keluhan tuh ya hampir sama abses paru ya, hampir sama. Kan kita nggak bisa membedakan letaknya dari periksa luar, nggak bisa ya, sama. Jadi keluhannya apa kira-kira deh kalau MPMA? Ngomong. Nyeri dada, sesak napas. Ya nyeri dada, sesak napas, ya batuk ya bisa gitu ya, nafsu makan turun, lemah itu ya. Terus pemeriksaan fisik ya hampir sama. Cuma kalau membedakan dengan abses ya, MPMA itu kalau banyak ya gejalanya mungkin lebih nyata, kayak sering vemitusnya turun, suara paru-parunya lebih lemah, itu karena nanahnya itu kan menutupi ya,
di luar paru ya. Jadi kalau dibanding abses paru, sebenarnya tidak begitu juga karena derajat dengan beratnya sakit penyakitnya. Ya, jadi hampir sama ya antara abses paru sama efusi MPMA ya. MPMA itu termasuk efusi pleura tapi yang infeksi ya. Atau nama lainnya kan infeksius dari pleural effusion ya, infeksi dari efusi pleura yang disebabkan karena kuman yang menyebabkan perdarahan. Kalau efusinya bukan nanah isinya, ya bukan MPMA ya. Terus pemeriksaan penunjang kalau laboratorium ya sama ya. Leukositnya bisa naik atau turun ya. Terus yang membedakan, yang membantu jelas membedakan ya imagingnya itu. Imaging itu kalau untuk MPMA yang awal apa yang pemeriksaannya? Sama enggak kayak tadi abses? Next foto dada. Ya. Apa ngomong jangan terus dengerin terus. Iya, Dok. Sama, Dok. Sama. Tetap. Ya sama. Sama, Dok. Gambarnya sama enggak tapi? Air fluid level. Air fluid level ya. Air fluid levelnya bedanya bagaimana? Mungkin letaknya, Dok, kalau ini di rongga pleuranya. Nah, lah ya letaknya di rongga pleura ya. Kalau maksudnya dari rongsennya itu loh. Kalau di rongga pleura ya tetap air fluid level. Tapi kalau abses bedanya sama MPMA, kalau abses tadi membentuk kavitas, jadi membentuk rongga itu loh, bunder gitu ya. Kalau MPMA kan ya membentuk adanya cairan yang membentuk seperti gambaran rongga pleural gitu kan. Ada ya. Paham nggak sih? Kalau rongga pleura kan bentuknya begini ya. Ini diafragma, terus ini kan pleura. Ini ya. Aku kita orang gini ya. Nah, kalau MPMA itu ada garisnya antara udara sama cairan sesuai dengan bentuk rongga pleuranya ya. Kalau abses itu bentuknya bulat di dalam paru-parunya gitu ya. Tuh. Jadi pemahaman dasarnya ya sederhananya ya begitu. Jadi jangan kebalik-balik abses sama MPMA, bedanya ya lokasinya itu ya. Tetap air fluid level ya. Ya. Ini pemeriksaan penunjang awal imaging yang membantu itu X foto dada, AP dan lateral ya. Minimal AP lah kalau ada yang lateral. Gambarannya gambaran air fluid level ya. Kalau MPMA itu kan orangnya posisi tegak ya, dia cairan posnya kan di bawah, berarti tandanya apa? Namanya sudut apa itu? Sudut antara iga sama diafragma apa? Arcus costae. Arcus itu lengkungan. Arcus costae itu bukan sudut itu. Yang arcus costa itu ya sebenarnya ya lengkungan costa. Kalau yang kamu maksud arcus costa yang antara batas rongga toraks sama abdomen itu sebenarnya malah arcus diafragma itu. Betul nggak? Diafragmaticus. Arcus itu artinya apa? Lengkungan. Melengkung. Arcus itu melengkung. Kalau kamu nyebut arcus costae itu sebenarnya lengkungan tulang costa itu,
Tapi sering orang sudah terlanjur salah, arbus costa itu lengkungan diafragma itu salah ya. Sebenarnya arbus costa ya lingkaran lengkungan tulang iga itu. Ya. Kalau empyema itu air fluid levelnya di sudut costophrenikusnya. Ya, jadi sudut yang di samping lancip antara iga ya, iga yang masih menyatu sama diafragma itu di situ tumpul ya. Kan kalau enggak ada isi cairan kan lancip bentuknya ya. Lancip begini misalkan ya, lancip begini ya. Lancip ini lancip. Nah, sini ada cairannya, ada airnya. Jadi ininya tumpul sudut costophrenikusnya. Ya. Makin MB-nya makin banyak ya rongga pleuranya ya makin jelas batasnya. Kalau udara istilahnya apa deh? Gambaran di rongsen dada, kalau gambaran hitam itu namanya apa? Nyebutnya Radiolus. lusen ya. Kalau yang putih apa? Opak. Opak ya. Jadi batas radio opak dan radio lusennya ya makin banyak MB-nya makin naik ya. Sudutnya kalau masih sedikit masih tumpul, makin lama ya makin naik, makin kumpul, makin ya. Empyema itu penanganannya sebenarnya sama. Kalau empyema-nya masih sedikit ya dilihat paling gampang dengan memperkirakan dari foto. Kalau tumpul itu ya paling minimal 150 lah ya. Kalau makin naik makin banyak. Kalau makin banyak biasanya tidak mempan, hanya dengan antibiotik, dengan obat ya. Namanya tadi tindakannya apa? Harus di apa? Nanahnya dialirkan. Hah? Drainase ya. Drainase bisa sama, bisa tertutup, bisa terbuka. Tertutup itu berarti di apa? Mananya di apa? USD. Belum, yang sederhana dulu. Kalau WSD itu kan continuous. Jadi drainase ada terbuka. Kalau drainase tertutup itu di antaranya memang WSD. Tapi kalau yang masih belum kontinu, jadi drainase tertutup ada dua, ada temporary, ya temporer itu ya, ada yang kontinu permanen itu. Kalau yang temporer itu ya dipungsi aja, disedot, nananya disedot, dikeluarkan habis, sudah selesai, dikasih antibiotik gitu ya. Tapi kalau masih produksi terus ya, dipasang drainase yang menetap. Menetap itu ya selang dada, jadi selang dadanya ditinggal ya, supaya tetap mengalirkan terus. Ya namanya ya drainase. Kalau di rongga dada namanya water seal. Water seal itu sebenarnya water seal drainase. Water itu seal itu apa? Seal sekatnya, sekat air. Jadi ya untuk mencegah udara yang dari luar masuk ke rongga pleuranya itu disekat sama air. Namanya WSD, water seal drainase. Jadi untuk menangani empyema dengan cara ya surgical operasi, diantaranya dengan metode drainase tertutup. Drainase tertutup yang continuous ya diantaranya BSD ya. Kalau lebih parah, tadi drainase, selain drainase tertutup ada drainase terbuka. Drainase terbuka itu bisa dipasang
jalan yang menetap, bukan selang ya, dibuka rongga dadanya, ya, dikeluarkan, ya. Hah? Itu apa itu? Itu suara burung loh. Itu deh, ya. Ada pertanyaan enggak, Dek? Sampai di sini dulu. Bisa ada gambaran enggak? Ya, abses MPMA, ya. Penanganannya, ya. Komplikasi apa? Kalau komplikasi infeksi yang masuk ke sistemik namanya apa, Dek? Sepsis, Dok. Septikemia, ya. Septikemia, ya sama sih dengan sepsis gitu ya. Jadi infeksi sistemik, jadi kumannya masuk ke peredaran darah, ya, tersebar menyeluruh, ya. Septikemia, adanya infeksi di aliran darah, ya, sepsis. Komplikasinya ada dua, komplikasi penyakit infeksi itu kan ada lokal sama komplikasi apa? Istilahnya sistemik, ya, sistemik itu menyeluruh, ya. Kalau komplikasi lokal ya abses atau MPMA itu bisa, kalau abses bisa pecah, ya, abses bisa jadi MPMA juga, MPMA bisa jadi abses, bisa, ya. Komplikasi lokal itu kalau penyebaran infeksinya ke area sekitarnya. Menyebar kemana? Menyebar ke samping, ke mediastinum, ya, jadi infeksi mediastinum, ya, mediastinitis. Infeksinya mengenai perikard, ya, perikarditis, itu ya, ya, masuk ke rongga interabdomen, ya, peritonitis, ya, itu infeksi yang menyebar lokal. Kalau infeksinya masuk peredaran darah ya sepsis, septikemia. Nah, atau bentuknya misalkan MPMA, ya, dinding dadanya terkikis, ya, radang terus bolong, MPMA, ya. Terus apa ya? Fistula, ya. Fistula itu kalau ada ada saluran abnormal yang terbentuk karena proses nekrosis, ya. Fistula, misalkan ada fistula dari trakea, tracheopleural, ya, atau fistula dari rongga dada ke rongga abdomen, itu ya. Jadi ada saluran yang tidak normal, lubang itu ya, yang menghubungkan antara dua rongga, itu namanya fistula, ya. Fistula pleuroputan, antara pleura, rongga pleura sama kulit. Kan di rongga dada normal kan tidak ada lubang loh, di kulit ada lubang loh. Kalau ada infeksinya dari dalam keluar merusak dinding dada, bisa ada fistula, ya. Ini komplikasinya. Ada pertanyaan enggak ya, Dek? Jangan diam.
Jangan diam. Ya, pertanyaan apa, Dek? Fatima. Ya. Orangnya apa? Kamu di depan rumah ya? Sudah nanya tadi, Dok. Oh, sudah. Sudah. Eser Sora, kamu di dalam kamar ya? Dok. Malik, apa Lek? Nanya apa Lek? Sudah tanya juga dok. Sudah nanya. Nanya lagi dong. Apa ini? Novianti. Nanya adik. Di kos-kosan ya? Di rumah, Dok. Oh, rumah, kamu orang Semarang ya? Apa? Bukan. Di rumahmu berarti di mana ini? Di Brebes. Oh, Brebes. Loh, kamu bisa keluar Semarang toh? Udah pulang lama, Dok. Udah pulang lama. Ya, Brebes. Nanya apa, Adik? Yang ya pemahamannya itu dulu, jangan gampang dulu ya. Mau tanya lagi dulu. Ya, Tadi kan kalau yang akses paru, dia kan ada khususnya di parenkim parunya ya dok. apa? Ada kavitas, mungkin di dalam parenkim parunya. Nah, Kalau yang di MPMA dia di rongga pleura. nah, Berarti yang kalau yang abses paru dia itu untuk pengambilan busnya itu menembus parenkim paru juga. Atau ya, iya. Jadi kira-kira kalau mengambil sampelnya lebih mudah yang MPMA atau yang abses? MPMA. Jadi jelas MPMA kalau ya. Kalau abses itu kan terbentuknya paru kan ada lobus-lobus jadi ya, kanan, kiri kan, tiga dua itu kan. Kalau abses lebih sulit, nggak sembarangan, ya. Biasanya harus dipandu dengan X-ray, ya. Dipandu, tidak bisa blind itu buta itu artinya kira-kira atau ya dengan apa perkiraan itu ya. Kalau abses paru tidak bisa, kalau MPMA bisa karena MPMA kan tinggal kita menusuk jarum masuk ke rongga pleura ya, itu antara luar kulit sama dinding dada kan tidak tebal itu ya, tidak ada organnya. Tapi kalau abses paru untuk diagnostik fungsinya ya kita harus tepat benar karena menembus parenkim paru dan lokasi absesnya kan abses bisa di atas, bisa di tengah, di bawah ya. Itu sulit ya. Kalau absesnya besar, dindingnya tipis ya makin gampang. Tapi kalau absesnya kecil ya tidak bisa. Lain dengan obat. Ya. Sebisa mungkin semua penyakit infeksi ya yang menyebabkan pernanahan itu harus dialirkan. Hukumnya kalau di ilmu bedah seperti itu ya. Dialirkan ya. Infeksi di mana aja kalau ada pernanahan tanahnya harus dikeluarkan, dicuci ya. MPMA ya harus dikeluarkan ya. Kalau sedikit sih bisa memang, tapi kalau banyak harus dikeluarkan. Abses paru ngumpul jelas banyak ya, untuk
proses kesembuhannya, kecepatan penyembuhannya, dosis obatnya itu akan lebih bagus kalau posnya, nanahnya itu dibuang, dialirkan ya. Terus apa lagi? Ya bagus ya. Jadi fungsi posnya ya pertanyaannya. Terus apa lagi ya? Ada. Ya. WSD. Tadi ada yang menyebut WSD, ya. WSD tadi kepanjangannya apa, Dek? Water Water seal. Nah, bahasa Indonesianya apa? Water apa? Air ya. Seal itu sekat ya, untuk penyekat ya, seal. Drainase itu kan pengaliran. Jadi sistem pengaliran dengan sekat air, bahasa Arabia Indonesia seperti itu. Jadi kalau kita mau mengalirkan dari rongga dada, ya itu prinsipnya mengalirkannya harus satu arah, ya tidak boleh dua arah, itu maksudnya keluar masuk ya. Nah, kalau kita bisa mengeluarkan nanah, tapi udara nanti masuk kan jadinya apa? Emfisema ya, atau pneumotorak jadinya ya. Jadi air itu untuk mencegah supaya udara itu tidak masuk ke rongga pleura ya, namanya drainase dengan sekat air, karena itu nanti hubungan fisikanya dengan tekanan ya, tekanan negatif intrapleural sama tekanan atmosfer luar sama tekanan intra di dalam cairan ya. WSD itu untuk mengalirkan semua cairan di rongga dada ya. Jadi untuk efusi, untuk hipotorak, bukan hanya cairan, pneumotorak udara juga dengan WSD bisa ya. Tuh. Mau tanya lagi, Dok. Itu WSD kan kalau yang aku lihat ada beberapa botol, ada yang 1 botol, 2 botol, 3 botol. Itu beda penggunaannya gimana, Dok? Botolnya itu fungsinya ya, yang pertama, botol pertama, yang paling ya. Jadi kamu mau pakai 1 botol, 2 botol, 3 botol itu tidak masalah. Tapi yang 1 botol itu yang paling sederhana. Akibatnya juga konsekuensinya ada. Kalau botol WSD 1 ya, itu dia berfungsi sebagai sekat dan sebagai penampung cairan. Betul enggak? Ya. Tapi kalau botolnya 2, itu biasanya yang 1 botol untuk fungsi sekat seal-nya ya. 1 untuk penampung cairan, 1 lagi untuk bisa mengatur tekanan negatifnya. Tuh. Kalau 1 botol ya 3-3 itu. Jadi kalau 1 botol penuh, luber, nggak bisa ditampung di tempat lain. Gitu. Nah kalau 2 botol itu biasanya 2 aja cukup ya. Itu yang 1 kan mesinnya, pengaturnya sekarang sudah pakai mesin ya. Jadi yang 1 itu untuk chill, yang 1 untuk penampung ya. Jadi sebenarnya prinsipnya itu. Bentuk WSD yang paling sederhana yang 1 botol itu. Jadi asal ada selang yang keluar dari rongga pleura, kemudian selang itu ujungnya ya ditaruh di dalam cairan ya, di ember misalkan di bawah itu ya, campurnya itu sudah WSD namanya. Ya. Tuh. Apalagi
Yang bingung-bingung aja, nah itu kan bagus pertanyaan BSD 1, 2, 3 botol itu kok. Kok ada yang 1, 2, 3 ya, ya itu fungsinya itu ya, jelas ya, ya. Ada fungsi botol-botolnya itu fungsinya apa? Ya itunya sebenarnya banyak ya WSD nanti selangnya ya dilepas kapan itu ada produksinya ya bisa dibaca ya berapa disesuaikan ya tapi itu nanti pembahasan sendiri aja. Apa lagi deh? Kalau sudah tidak ada tak tutup. Kuliahnya selesai. Besok eksekusi ya. Kapan kuliahnya lagi? Ngomong. Jangan-jangan kamu dengarkan musik orang kuliah aja. Sebentar. Kuliahnya kapan lagi? Minggu depan, Dok, hari Selasa. Minggu depan. Selasa, Dok, minggu depan. Selasa. Depan ya. Jamnya sama sore-sore gini ya. Sama, Dok, jam 5. Jam 15.20. 15.20, Dok. Sebenarnya kalau begini kan bebas toh jamnya toh. Iya, Dok. Tapi kumpulin bareng-barengnya ya susah ya. Iya. Ya, jamnya sore ya. Besok saya nggak usah ke kampus lah. Saya sudah tahu mungkin begini cara. Gaptek ya wis itu. Sudah ya Dek. Kamu baca-baca lagi sendiri ya mengenai abses dan emfyema paru ya nanti kalau tidak paham disampaikan di kuliah yang minggu depan ya. Iya, Dok. Udah? Sudah? Ya, Mas. Terus matiin gimana? Ini ya. Ya begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Dok. Terima kasih dokter. Terima kasih, Dok. Sama-sama.